Kemankesh. Raja memerintahkan Kemenkes agar kapal Ahijade harus kembali. Ada apa ya? Apakah Raja ingin mengeksekusi Ahijade? Atau apa yang sebenarnya akan Raja lakukan pada Ahijade? Emredersiniz hünkârım. Di lain sisi, Narin sedang berbicara pada seorang selir. Yemeklerine birkaç damla koyman kâr. Ia memberikan perintah pada selir itu. Kamu cukup memberikan beberapa tetes dalam makanannya. Berhati-hatilah, jangan sampai ada yang melihat. Selir itu pun menjawab, jangan khawatir Narin Kalfa. Narin pun menjawab, jika kamu tertangkap, jangan mengungkapkan tentang Aisyah Sultan. Apakah kamu mengerti? Kalau tidak, aku akan membunuhmu di hadapan semua orang. Nampaknya, Narin atas perintah dari Aisyah ingin meracuni Gulbahar agar Gulbahar tidak bisa berbicara selamanya. Kimseye bırakmam, ben alırım canını. Di lain sisi, pertemuan dewan pun diadakan, dan sebagai perwakilan dari Raja, Mehmet Pasalah yang berbicara. Herkes duysun ve bilsin ki ahkam-ı şeriyeyi tatbik edip fitne fesata yol açıp gizli toplantılarda buluşup Sultan Murat Han'ı Osmanlı tahtına namzet. Semua orang, dengarlah dan ketahuilah. Para pejabat bukannya menegakkan syahriat dan menjamin keadilan. Mereka menyebabkan kerusakan dan mengorganisasi kerusuhan. Mereka bertemu secara diam-diam dan berencana untuk menyingkirkan Sultan Murad. Mereka telah memiliki keberanian mengklaim kandidat untuk tahta Ottoman tanpa keraguan. Hukuman untuk mengkhianati Sultan Murad adalah kematian. Tidak ada posisi yang bisa memberikan alasan untuk meringankan hukuman. Terlihatlah para pejabat yang siap akan dieksekusi. Şüphesiz ki Sultan Murat Han'a ihanetin ve hiçbir mevki hafifletmez. Sekali lagi, kekejaman Sultan Murad tidak pandang bulu. Rakyat biasa ataupun pejabat, semua sama di hadapannya. Setelah eksekusi, Raja lalu duduk di tahtanya. Yahya kemudian berkata, semoga Tuhan mengampuni dosa mereka. Negara ini sedang kacau. Jangan berpikir kita bisa memperbaikinya, Rajaku. Raja menjawab, kita akan memperbaikinya. Aku telah memecat Ahijade. Dia tidak bertanggung jawab atas posisinya. Dia terbawa oleh keserakahan akan kekuasaan dan mengambil jalan yang salah. Yahya pun menjawab, bencana juga bagi para pejabat. Imam Ghazali mengatakan, jika alasan terjadinya kejahatan adalah kesombongan, pengampunan tidak bisa diharapkan. Alasan mengapa setan memberontak itu karena kesombongan. Raja pun menjawab, pada hari di mana pemberontakan menyerbu istana, aku memecatmu. Namun aku telah berjanji padamu, pemberontakan inilah yang membuatku memecatmu, bukan karena diriku sendiri. Aku mengatakan, ketika seorang sultan menjadi benar-benar seorang sultan, maka kamu akan menjadi mufti kembali, dan waktunya telah tiba. Jabatan agama akan dikembalikan kepada pemilik aslinya. Mulai dari sekarang, kamu adalah Syekh al-İslam. Padişah padişah olduğu vakit müftü olacaksın demiştim. Meşihat makamı Devlet-i Aliye'nin Şeyhülislam'ı sensin. Hünkârım. Mendengar keputusan raja, Yahya pun menjawab, ini adalah sebuah berkah. Semoga kamu panjang umur, Rajaku, dan pemerintahanmu panjang umur. Raja pun menjawab, semoga beruntung. Nizamınız daim olsun. Hayırlara vesile olsun. Di kapal, terlihat Mufti sedang dalam perjalanan. Hesabını soracağız oğlum. Mufti berbicara pada putranya. Mereka akan membayar karena telah menghina kita. Tidak peduli kemana mereka mengirim kita. Bahkan jika mereka mengirim kita ke ujung dunia, seluruh negara Ottoman akan mengetahui kekejaman dari Sultan Murad.
Said menjawab, Yahya Effendi pastilah sangat senang. Ahijade pun menjawab, dia akan mengambil tempatku. Apa yang kamu harapkan? Seorang mufti yang seperti itu kepada seorang sultan yang seperti itu. Tiba-tiba terdengar suara perintah. Padişaha böyle müftü. Said pun bertanya pada ayahnya, apa yang terjadi, apa itu? Tidak lama Kemenkes pun muncul di hadapan mereka. Nedir? Ahijade pun bertanya, ada apa ini Kemenkes A? Kemenkes menjawab, ini adalah perintah dari raja. Aku datang untuk membawamu kembali Ahijade Effendi. Ahijade merasa heran, namun ia patuh dan pergi bersama Kemenkes. Begitu juga diikuti oleh putranya. Zade Efendi. Di istana, makanan pun diberikan kepada Jenal dan Gulbahar. Bunu istemiyorum. Saat makanan dihidangkan di hadapan Gulbahar, Gulbahar berteriak, bawa makanan ini, aku tidak mau makan. Mendengar teriakan sultananya, Jenal pun berbicara, Sultana, kamu tidak makan sejak kemarin. Kamu akan sakit. Sultanım, dünden beri hiçbir şey yemediniz. Yemek yiyecek hal mi kaldı? Gulbahar menjawab, aku tidak peduli dengan makanannya. Aku tidak mau makan. Jenal pun menjawab, jangan khawatir. Kita akan keluar dari sini dan selamat. Mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Gulbahar menjawab, aku tidak peduli, bahkan jika mereka membunuhku. Aku melihat mata putraku malam itu, kemarahan, kekecewaan. Putraku telah meninggalkanku, Jenal. Dia kehilangan kepercayaannya padaku. Jenal menjawab, suatu hari, pangeran akan melihat kebenarannya. Dia akan mengerti dirimu. Gulbahar menjawab, aku harap itu tidak akan terlambat. Jenal pun menjawab, jika bukan untuk dirimu, kamu harus hidup untuk pangeran sultanaku. Kamu harus kuat demi dirinya. Ben o gece şehzademin gözlerini gördüm. Oğlum benden yüz çevir. Bana olan itimadını kaybetti. Gerekiyor.